mungkin customer journey tidak hanya berkaitan dengan proses transaksi, tetapi juga melibatkan aspek emosional, psikologis, dan persepsi konsumen. Nah, setiap implementasi antara konsumen dan perusahaan atau konsumen dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, membentuk penilaian konsumen terhadap merek atau produk yang kita jual. Selanjutnya, tahapan customer journey. Customer journey terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Yang pertama, tahap 1 awareness, yaitu ketika konsumen mulai menyadari kebutuhan mereka dan mengenal suatu produk atau merek. Yang tahap 2, consideration, yaitu ketika konsumen mulai mencari informasi nih dan membandingkan berbagai pilihan produk. Dan tahap ketiga, purchase, yaitu saat konsumen memutuskan untuk membeli produk. Pengalaman pada tahap ini seperti kemudahan transaksi ataupun pelayanan yang kita berikan sangat mempengaruhi kepuasan awal dari konsumen. Serta ada tahap post purchase, yaitu tahap setelah pembelian di mana konsumen ini mengevaluasi produk dan layanan yang telah kita berikan. Dan di tahap terakhir ada loyalty atau advokasi, yaitu ketika konsumen yang merasa dirinya puas membeli produk kita, mungkin konsumen akan menjadi pelanggan setia. Selanjutnya, pengertian loyalitas konsumen. Nah, loyalitas itu apa? Loyalitas konsumen adalah bentuk kesetiaan terhadap suatu merek yang ditunjukkan melalui pembelian ulang secara konsisten dan keengganan untuk berpindah ke merek lain. Jadi loyalitas konsumen itu ketika konsumen membeli produk, konsumen akan tetap membeli produk itu pada kita tanpa meninggalkan meninggalkan pembelian pada kita. Nah, konsumen yang loyal tidak hanya membeli produk, tetapi juga memiliki kepercayaan dan ketertarikan emosional terhadap merek tersebut. Salah satunya, kalau misalkan konsumen nih udah loyal terhadap pembelian produk kita, mereka mungkin ya kita sebagai pelaku usaha ketika menawarkan produk kepada mereka akan terus beli. Terus loyalitas konsumen sangat penting nih bagi pelaku usaha tersebut karena konsumen loyal memberikan keuntungan jangka panjang. Biasanya biaya pemasaran yang lebih rendah serta promosi dari mulut ke mulut yang bersifat sukarela. Jadi mungkin ketika konsumen itu sudah loyal terhadap pembelian terhadap produk kita, itu mereka bakal terus mempromosikan ke orang lain juga. Next, yaitu dari hubungan customer journey dengan loyalitas konsumen. Seperti yang dari judulnya, yaitu customer journey memiliki hubungan yang sangat erat dengan loyalitas konsumen. Kenapa demikian? Karena pengalaman positif yang dirasakan konsumen di setiap tahap perjalanan akan meningkatkan kepuasan mereka. Nah, kepuasan yang terjadi secara berulang akan membangun kepercayaan terhadap merek dari perusahaan kita. Lalu kepercayaan tersebut kemudian berkembang menjadi loyalitas konsumen, di mana konsumen tidak hanya melakukan pembelian ulang, tetapi juga merekomendasikan produk kepada orang lain. Sebaliknya, kegagalan dalam mengelola suatu tahap customer journey ini bisa berakibat fatal dalam merusak kepercayaan dan menghambat terbentuknya loyalitas dari konsumen. Contohnya dari produk Shopee. Dalam mengelola customer journey terbukti berpengaruh besar terhadap loyalitas konsumen. Nah, contohnya dari tahap awareness, Shopee aktif melakukan promosi melalui iklan, televisi, dan media sosial lainnya. Nah, iklan yang mudah diingat dan promosi gratis ongkir membuat konsumen cepat mengenal dan mengingat merek Shopee tersendiri. Terus, dampaknya terhadap loyalitas
menjadi promotor merek secara sukarela. Lalu customer journey di era serba digital sekarang. Nah, di era digital customer journey menjadi semakin kompleks karena konsumennya konsumennya sudah bisa berinteraksi dengan perusahaan, mulai berbagai saluran seperti media sosial, website, aplikasi, dan toko fisik. Konsumen dapat berpindah antar channel dengan mudah, sehingga perusahaan harus mampu memberi pengalaman yang konsisten di semua touchpoint. Teknologi digital juga memungkinkan perusahaan untuk memahami perilaku konsumen secara data, sehingga pengalaman yang diberikan dapat lebih personal dan relevan. Lalu implementasi customer journey terhadap loyalitas konsumen. Nah, ini yang pertama, pengelolaan customer journey yang baik, implikasi positif terhadap loyalitas konsumen. Perusahaan dapat meningkatkan kepuasan, memperkuat hubungan jangka panjang, serta menciptakan keunggulan bersaing yang sulit ditiru oleh pesaing lain. Nah, sebaliknya, customer journey yang buruk dapat menimbulkan ketidakpuasan, menurunkan kepercayaan, dan merusak citra merek. Oleh karena itu, customer journey harus dijadikan sebagai strategi utama dalam pemasaran modern karena dampaknya bagi perusahaan itu sangat baik. Di tahap kesimpulan, ini mungkin tadi kita membahas tentang customer journey, tentang loyalitas customer. Nah, mungkin pengelolaan customer journey yang tidak baik memiliki implikasi positif. Pengelolaan customer journey yang baik memiliki implikasi positif terhadap loyalitas konsumen. Nah, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan, memperkuat hubungan jangka panjang, serta menciptakan keunggulan bersaing yang sulit ditiru oleh pesaing lain. Mungkin sekian presentasi dari saya. Silakan apabila ada pertanyaan. Izin bertanya. Sebentar. Izin bertanya terkait tentang apa tadi? Bagaimana sih perubahan perilaku konsumen di era digital mempengaruhi komunitas customer tersebut? Oke, yang tadi dibahas ya, kita bahas yaitu di era digital membuat customer journey menjadi non-linear. Maksudnya apa? Karena konsumen dapat berpindah antara channel digital dan offline. Hal ini menuntut perusahaan untuk mengelola pengalaman yang konsisten dan terintegrasi seperti itu. Oke, terima kasih. Ini bertanya, jelaskan hubungan antara customer journey, kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen. Itu hubungan di antara customer journey, kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen. Nah, customer journey yang positif meningkatkan kepuasan konsumen, dan kepuasan yang berulang membangun kepercayaan, yang kemudian berkembang menjadi loyalitas konsumen jangka panjang, sehingga konsumen itu bisa terus membeli produk yang kita tawarkan. Silahkan. Mengapa loyalitas konsumen dianggap sebagai aset strategis perusahaan? Tadi loyalitas konsumen ya dianggap sebagai aset strategis perusahaan. Seperti yang saya presentasikan tadi, bahwa konsumen loyal memberikan pendapatan berulang. Nah, biasanya akuisisi lebih rendah dan promosi dari mulut ke mulut. Jadi konsumen ketika sudah loyal terhadap produk kita, mereka akan menawarkan produk kepada orang lain tanpa kita bayar. Seperti itu. Silakan. Bagaimana emosi konsumen di dalam setiap tahapan customer journey? Oke, mungkin dari emosi ya, emosi konsumen ini. Emosi mempengaruhi persepsi dan keputusan konsumen. Nah, pengalaman emosi yang positif di setiap tahap
meningkatkan keterkaitan konsumen terhadap merek kita, sehingga kita wajib nih sebagai pelaku usaha untuk menjaga emosional dari pelanggan itu sendiri. Bagaimana customer insight dapat menjadi alat untuk menciptakan keunggulan bersaing? Oke, tadi kan kita sudah bahas bersama ya bahwa customer development itu dapat menciptakan keunggulan yang bersaing. Nah, perusahaan yang mampu memberikan pengalaman konsumen yang unggul dan konsisten akan lebih sulit ditiru oleh pesaingnya dibandingkan keunggulan produk semata seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang saya presentasikan dapat diingat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.